Takalam Podcast, tak kenal mari kita takalam, Takalam Podcast, ngobrol santai perkara Islam. Let's go open the door. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Takalam yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sedang berada di Bekasi nih, di leader office-nya HNI ya, bersama Ustadz Masuri. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Sedikit menjelaskan ya bahwa Ustadz Masuri ini guru saya lah di bidang bisnis. Insya Allah beliau senior di HNI ya, yang insya Allah nanti akan berbagi pengalaman, cerita dan juga inspirasi ke kita semuanya gimana cara membangun bisnis ya, terutama di HNI ini ya. Namun sebelumnya saya mau nanya nih mengenai, kan banyak yang belum tahu nih, sobat Takalam ini belum tahu mengenai apa itu HNI, Ustaz. Karena ya orang awam gitu ya, di luar istilahnya di luar circle yang memang itu syariah bisa dikatakan, itu belum mengenal, Ustaz. Belum mengenal apa sih itu HNI itu. Ya, bisa dijelaskan, Ustaz, gimana mengenai perusahaan HNI itu. Oke, baik. Sahabat Takalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minum apa? Ya, sambil minum dulu ya. Ini kopinya HNI dari Cafe HNI. HNI ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Jadi HNI itu sebuah industri muslim yang komitmen memproduksi produk-produk halal kebutuhan harian umat Islam. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini HNI banyak mengeluarkan produk kebutuhan harian. Insya Allah dari mulai produk kebutuhan harian, pasta gigi, sabun, deterjen, sampo, sampai kemudian kita tidur lagi, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Insya Allah HNI memproduksinya. Termasuk kita juga kopinya juga Insya Allah ada, bahkan halal foodnya juga ada, mie juga, itu banyak ya. Jadi intinya HNI itu adalah sebuah industri milik Muslim yang komitmen memproduksi produk-produk halal, bahkan sebagian produknya berbasiskan Tibun Nabawi. Ya, kita tahu bahwa Tibun Nabawi itu makanan asupan yang memang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ada madu, kurma, habat, zaitun, yang itu kemudian sudah di-mix dalam bentuk produk dari HNI. Jadi memang HNI itu perusahaan produk harian ya. Iya. Yang memproduksi produk-produk rumah tangga Itu yang berbasiskan Tibun Nabawi, Ustaz ya. Betul, berdasarkan sunnah ya. Iya. Nah, itu manfaatnya apa, Ustaz? Maksudnya perbedaan dengan pola atau konsep Tibun Nabawi dengan yang lain apa tuh? Ya, karena kita meyakini bahwa apapun yang datangnya dari Rasulullah SAW, tentunya itu pastinya yang terbaik. Terbaik ya. Karena memang kita tahu bahwa Rasulullah adalah merupakan uswah, qudwah, hasanah. Ya. Dan tentunya Rasulullah bukan sebagai uswah dan qudwahnya bukan hanya dalam hal ritual formal saja, tapi dalam semua aspek, termasuk dalam hal kesehatan, makanan, minuman. Sehingga kita meyakini semua hal yang datang dari Rasulullah SAW tentunya ada kebaikan. Dan bukan hanya itu, tapi juga kita sudah mengamalkan sunnahnya. Jadi salah satu di antara cinta kepada Rasulullah SAW adalah ihya sunnah, yaitu menghidupkan sunnah ya. Maka di HNI itu ada beberapa produk yang memang direkomendasikan, dianjurkan Rasulullah SAW. Di antaranya ada habatus sauda dan banyak lagi yang lainnya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi memang Tibun Nabawi itu ya mungkin lebih kepada pola hidup ya, dan juga makanan-makanan, kemudian juga obat-obatan ya, suplemen yang senantiasa dikonsumsi oleh Nabi gitu ya. Yang itu sangat bermanfaat besar bagi tubuh kita ya, kesehatan kita mungkin saja begitu. Betul. Nah, lalu ini mengenai Antum kan sudah lama, Ustaz, di HNI ya. Sekitar berapa lama, Ustaz? Ya, hampir seusia dengan milad besok. Oh, 17 tahun ya? 11 tahun ya? Oh, udah lama juga ya, senior juga ya. Nah, itu gimana, Ustaz, bisa dari nol nih ya, sebelum mengenal HNI sampai sekarang gitu, Ustaz, prosesnya itu?
Ini kalau berbicara tentang Sharing-sharing, awalnya ya. asbabun ini ya. wurudnya Iya. kan gitu. Memang saya ini termasuk orang yang anti dengan bisnis yang berbasiskan networking. Dalam arti ya. Jaringan. Jaringan. Karena dulu bacaan saya itu terkait dengan bahwa bisnis network marketing syariah itu ada unsur-unsur yang tidak halalnya. Sehingga siapapun banyaklah di antara teman-teman, apalagi setelah kuliah, pasca kuliah itu yang yang nawarin berbagai jenis bisnis MLM terutama seperti itu. Kalau saya itu karena memang bacaan yang tidak boleh kan, semuanya ditolak. Hanya kemudian bahkan termasuk HNI pun juga awalnya saya tidak mau menolak namun karena punya sedikit pengalaman dalam hal Tibun Nabawi. Saya dulu belajar bekam, belajar Tibun Nabawi, nah kemudian buka klinik terapis. Nah, ada kemudian teman-teman yang menawarkan untuk pelatihan, hanya saja dianjurkan untuk gabung di HNI. Waktu itu saya tolak. Nah, dengan kegigihannya beliau ini, akhirnya beliau bilang gini, supaya nanti untuk mendapatkan diskon, untuk mendapatkan upgrade skill dan sebagainya, gabung saja. Akhirnya saya KTP saya diminta dan beliau yang mengisikan. Nah, kemudian berikutnya dijebak sebetulnya, dijebak dalam sebuah event waktu itu di Bogor. Event apa itu? Event seperti hari ini lah. Jadi lebih menjelaskan tentang apa itu HNI, visi misinya seperti apa, siapa pemiliknya. Nah, di acara itu baru tersadarkan bahwa ternyata hari ini hampir semua industri kebutuhan muslim itu hampir semuanya itu bukan muslim. Sehingga pemiliknya sehingga tidak terjamin kehalalannya. Betul. Nah, sementara HNI siapa pemiliknya, visi misinya bagaimana, keuntungannya dikemanakan. Jelas ya. Itu luar biasa jelas. Nah, dari situ baru kemudian ditakdirkan saya ketemu dengan salah seorang ustadz. Saya bertanya, "Ustadz, saya ini termasuk yang anti terhadap MLM karena yang saya pahami itu ada unsur-unsur goro, riba dan dolimnya kan gitu." Nah, terus kemudian beliau menyampaikan, "Akhi, yang dilihat itu bukan namanya, tapi unsur-unsur di dalamnya, perhatikan. Ada atau tidak gitu ya? Jenis akad yang terlarang di dalamnya." Dan bukan hanya itu, kata beliau, yang harus diperhatikan itu siapa pemiliknya, bagaimana visi misinya, keuntungan dikemanakan. Dan qadarullah, pas pulang dari event itu, mungkin 1 atau 2 hari kemudian, saya menemukan sebuah buku dari Mesir tentang hal haram dalam MLM. Subhanallah, dari situ saya baca ternyata MLM itu sebuah nama, dan nama itu tidak pernah kena taklid hukum, Jadi tidak bisa hal haram kecuali ada hal di dalamnya, jenis transaksinya yang terlarang. Maka saya baca yang mengharamkan tuh. Yang mengharamkan itu pertama, ulama kan sepakat ada kaidah begini, al asbab allati yahrumu bihal kasb salasah. Sebab-sebab kasab itu haram karena 3 hal. Itu yang pertama adulmu, yang kedua goror, yang ketiga riba. Nah, saya lihat di sini ada nggak unsur-unsur kedoliman, ada nggak unsur goror, ada nggak unsur riba. Karena kalau unsur-unsur yang terlarang itu tidak ada, maka kembali kepada hukum asal dalam fikih itu kan al aslu fil muamalah al ibahah illa yakuna dalil ala harimnya. Asal dalam bermuamalah itu mubah. Maka setelah saya cek di ini ternyata unsur-unsur yang terlarang itu tidak ada. Aman berarti ya? Iya, dari situ berazam bismillah ini harus diperjuangkan karena milik muslim, kadang komitmen memperjuangkan produk halal. Itu awal mulanya. Awalnya. Sampai sekarang berarti ya? Iya, sampai sekarang. Jadi memang perlu digarisbawahi lah teman-teman bahwa MLM itu sebetulnya tidak dilarang ya. Kalau kecuali memang ada unsur yang terlarang di dalamnya. Tadi seperti zolim, goror, apalagi riba, ada ribanya ya. Jadi kalau misalkan sebuah usaha, sebuah bisnis itu memang tidak mengandung kezoliman di dalamnya, entah itu dari sistemnya mungkin saja, terus transaksinya, kerjasama akadnya itu jelas atau tidak ya.
goror, misalkan ada unsur penipuan dan sebagainya, maka itu yang dilarang gitu. Kalau misalkan aman ya berarti boleh gitu saja. Betul. Kembali kepada apa hukum asal dari ini ya, hukumnya apa, al aslu fil muamalah al-ibahah ya. Iya. Karena kan gini ya, dalam syariah itu kan ada dua ya, ada syariah dalam ibadah, fil ibadah, syariah fil muamalah. Oke. Kalau dalam ibadah itu kan hukum asalnya, al aslu fil ibadah itu at-tahrim, hukum asalnya haram. Haram ya. Kecuali ila yakuna dalil ala amriha, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi kalau masalah ibadah itu yang dicari itu adakah dalil dan contohnya. Oke. Kalau tidak ada, tinggalkan. Jangan dilakukan. Iya. Nah, sementara masalah muamalah yang dicari itu Larangan. ada nggak larangannya. Oke. Kalau tidak ada larangannya, lakukanlah. Iya. Nah, kalau ada larangannya, tinggal dibuang tuh larangannya. Salah satu kias analogi mungkin, misalkan gini, baju ini bisa dipakai sholat. Hukum asalnya ini mubah, boleh dipakai sholat. Iya. Kemudian terkena najis, maka itu jadi tidak boleh untuk digunakan sholat. Iya. Tapi kemudian dibersihkan si najis itu, hilang najis itu, maka akan menjadi akan kembali mubah, Suci, boleh ya, lagi boleh. suci digunakan untuk beribadah. Oke. Jadi sederhananya kan gini, kalau ibadah itu karena tadi yang harus dicari itu dalil dan contohnya ya. Dalil contohnya. Jadi bukan larangannya. Ini terbalik dengan muamalah. Kalau muamalah dicari itu adakah adakah larangannya? Kalau dalam ibadah itu adakah perintahnya? Oke. Kalau tidak ada perintah jangan. Kalau masalah muamalah itu kalau tidak ada larangannya, lakukanlah. Contoh misalkan sholat subuh itu 2 rakaat. 2 rakaat. Ada nggak larangan 3 rakaat, 4 rakaat? Tidak ada larangannya. Tapi bolehkah kita melakukannya? Tidak boleh. Tidak Kenapa? boleh. Karena tidak ada dalil dan contohnya. Ya, betul. Tetapi masalah muamalah, HP misalkan, ada nggak contoh dan dalilnya? Rasulullah SAW pernah SMS-an misalkan, nggak ada sama sekali. Oke. Terus kenapa kemudian kita menggunakannya, memakainya? Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Ini masalah muamalah. Pun sama halnya dengan dalam berbisnis, dalam berniaga, gitu. Itu termasuk kategori muamalah dalam syariah. Seperti itu. Iya. Jadi kesimpulannya mengenai apa namanya tadi MLM itu berarti cari larangannya. Kalau tidak ada berarti jalankan. Boleh gitu saja. Kalau ibadah itu apa? Contoh dan dalilnya. Contoh dan dalilnya ya. Kalau misalkan tidak ada contoh dan dalilnya berarti jangan dilakukan. dilakukan gitu ya. Jadi itu sobat kalam ya. Kalau misalkan ada dalilnya dalam ibadah, maka laksanakan. Kalau tidak ada, ya jangan dilakukan. Termasuk dalam muamalah, cari larangannya. Kalau misalkan tidak ada, ya boleh jalankan. Ya. Gabung gitu kan. Ya, kita karena apa namanya? Ya ini merupakan apa saja? Mungkin lebih kepada hijrah saja, hijrah produk ya. Karena tadi disebutkan perusahaan-perusahaan apa namanya? Produksi yang lain seperti rumah tangga, produksi rumah tangga itu seperti misalkan sampo dan sebagainya, itu kan kebanyakan mungkin non muslim. Siapa yang produksinya? Yang produksinya non muslim gitu ya. Betul. Nah, sedangkan DHN itu real memang perusahaan yang muslim, pemiliknya muslim, dan apa namanya tuh komitmen dengan kehalalan sunnah ya. Apa namanya zat produknya, akad-akadnya juga jelas ya. Betul. Jadi betul-betul syariah begitu ya rekan-rekan semuanya. Betul. Kemudian Ustaz, mungkin nambah ya sedikit boleh, lagi. silakan, Ustaz. Jadi begini Ustaz Agung, bahwa minum nih, ini teh diminum. Saya teringat dengan sebuah hadis ya, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayul kasbi atiyab, wahai Rasulullah, kasab apa yang terbaik? Dan ya pertanyaan sahabat itu tentunya bukan yang paling banyak untungnya, tapi bagaimana yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Atiyab dari kata thayyib ya. Paling baik ya. Sim tabdil. Ini luar biasa. Apa jawaban Rasulullah SAW? Singkat, ternyata hanya 2 hal. Yang pertama, kasbu biyadihir rajul. Kasab dengan 2 tangannya. Jadi kasab yang dilakukan oleh tangannya. Saya memahami secara tekstual dari hadis ini, artinya bahwa seharusnya yang memproduksi kebutuhan umat Islam itu orang Islam sendiri. Harusnya. Seharusnya. Karena yang tentunya masa
ini kan halal haram itu masalah surga neraka. Iya, prinsip ya. Prinsip, masa kita serahkan urusan akhirat kita kepada mereka, sehingga tentunya tidak terjamin kan kehalalannya. Tapi kalau umat Islam, orang Islam sesama kita yang memproduksinya, apalagi soleh, komitmen dengan nilai-nilai keislaman, itu apalagi itu plus kan gitu. Dan HNI, insya Allah, alhamdulillah komitmen dengan nilai-nilai keislaman, gitu. Seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi memang tadi ya dikatakan bahwa seharusnya umat Muslim itu menggunakan produk gitu ya. Itu dari produk Muslim sendiri itu saja, jadi jelas ya, akadnya jelas, kemudian zat ini komposisinya jelas ya, bahan-bahannya mungkin terbuat dari apa, kemudian ya banyak sekali lah mungkin ya unsur-unsur yang memang itu sangat berpengaruh terhadap hidup kita ya, adab-adabnya juga gitu saja ya, mengenai pembuatannya seperti apa. Nah, lalu benefit yang antum selama ini rasakan selama bergabung di HNI, Ustaz. Baik itu kita ini aja lah buka-bukaan aja. Sebelum ke sana tapi ingin sedikit bahwa berkaitan dengan kenapa saya kemudian istiqomah, insya Allah di sini. Ya, insya Allah. Tadi terkait dengan halal haram, bahwa kita meyakini bahwa salah satu yang menghalangi doa kita dikabulkan itu adalah di antaranya zat yang tidak halal. Dan beberapa waktu yang lalu lah, dan bisa kita banyak literatur yang menyampaikan, menginformasikan kepada kita terkait hampir bahan-bahan yang tidak haram itu hampir ada di sekitar kita. Ada di dapur, ada di kosmetik, ada sabun mandi, ada di pasta gigi. Sehingga ini adalah sebuah kewajiban kan gitu, wajib kifayah gitu. Artinya harus ada salah satu di antaranya yang memproduksi kebutuhan harian itu oleh umat Islam. Karena saya teringat dalam sebuah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika bertanya, ya Rasulullah, kenapa doaku tidak dikabulkan? Ini menarik. Rasulullah dengan singkat ini jadi tip bagi kita tentunya. Ya Sa'ad, atibmat amaka takun mustajabah dakwah. Wahai Sa'ad, perbaikilah kan gitu makanan minumanmu, karena bisa jadi apa yang dimakan dan yang diminum itu ada zat yang haram. Beliau itu karena merasa bertanya seperti itu karena merasa doa-doanya tidak dikabulkan. Dan setelah itu beliau sangat warok, hati-hati, jangan kata yang haram, yang subhat pun ditinggalkan. Dan beliau terbukti menjadi seorang sahabat yang setiap di antara sahabatnya minta didoakan, mustajab doa. Kenapa? Karena sangat hati-hati menghindarkan yang haram, bahkan yang subhat pun ditinggalkan. Karenanya itu penting hari ini tentunya kita bukan hanya mengkonsumsinya, memastikan halal secara dzatiyah, tapi justru kalau saya mengajak yuk kita sama-sama berdakwah, mensyiarkan di tengah-tengah fenomena produk haram yang mengepung umat ini, harus hadir di tengah-tengah umat sebuah industri milik Muslim yang komitmen memperjuangkan produk-produk halal, memproduksi produk-produk halal seperti itu. Memang prinsip ya, jadi bagi seorang Muslim itu mau tidak mau memang apa yang dikonsumsi harus halal saja. Jadi apalagi tadi mendengar dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ya, bahwa yang syubhat pun ditinggalkan ya. Jadi jangankan yang haram ya, jauh. Yang syubhat pun ditinggalkan. Maksudnya yang nggak jelas gitu ya, yang tidak jelas pun ditinggalkan gitu sahabat. Jadi luar biasa bagaimana tidak dikabulkan doanya. Bahkan ada kisah surat Al-Baqarah ya, berapa tuh ya, ya nasu untuk pilih halalan thayyiban. Itu kan dalam tafsirnya kana rajulun ya muddu yadahu ila sama ada seorang laki-laki dalam riwayatnya itu kan sedang sapar di padang pasir yang luar biasa. Dia meyakini bahwa ketika sapar itu kan doa mustajab ya. Musafir ya. Dia sampai menengadahkan tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob. Tapi apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Walaupun waktunya mustajab, walaupun tempatnya mustajab, tetapi kalau di dalam tubuh kita ada zat yang haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi ini suatu hal penting. Dan bukan hanya itu, bukan hanya doa yang kebutuhan di dunia, kepentingan di dunia, tapi akhirat jaminannya. Neraka. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
kullu lahmin nabata minas suhtin fannar aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari zat yang haram, api neraka lebih layak baginya. Jadi kalau begitu ini suatu hal yang sangat tentunya ya bukan main-main kan gitu, harus adanya yang halal. Ya memang, ya apalagi kita sekarang tuh apa, di kehidupan kita sekarang ya di zaman saat ini tuh fitnah saja. Gitu. Oh, makanan kan banyak tuh jenis iya. makanan tuh ya. Nah ini kadang kita ya namanya orang awam kadang nggak tahu nih, nggak milih-milih dulu mana yang baik gitu ya, thayyib, yang halal, yang betul-betul manfaat bagi tubuh kita atau enggak gitu ya. Nah ini memang HN ini solusi gitu saja, solusi untuk setiap permasalahan apa namanya tuh muslim lah intinya ya. Produk hariannya ada, kemudian herbalnya ada saja. Betul. Apalagi Ustaz selain itu? Jadi kebutuhan harian, obat-obatan, kosmetik, ya. ya. Jadi home care-nya juga insya Allah lengkap. Dan juga ini tentunya halal haram itu kan ada dua ya. Ada halal secara dzatiyah, ada kaifiyah. Kaifiyah. Ya, caranya. Cara ya. Jadi tentunya kita memastikan, terkadang orang hati-hati terhadap secara dzatiyah, banyak orang yang menghindarkan. Tapi terhadap yang sifatnya kaifiyah, caranya, bagaimana prosesnya, ini kurang ya. memperhatikan. Dan di HN ini Ustaz Agung alhamdulillah kita dikawal, didampingi oleh para pengawas syariah, mereka yang sangat memang ahlinya bidangnya. Ada Dr. Mawardi Muhammad Saleh, MA, beliau alumni Madinah ya, S1 S2 S3-nya. Masya Allah. Ada Dr. Endi, alumni Mesir S1 S2 S3-nya, dan juga ada Dr. Endi, sebelumnya ada Profesor Nahar. Jadi mereka itu memastikan HN itu bukan hanya halal secara dzatiyah produk-produknya, tapi juga termasuk interaksinya, termasuk tentunya sistemnya. Jangan sampai di HN ini ada unsur-unsur yang terlarang. Ya, sehingga makanya kalau di HNI itu kita tidak akan mendengar insya Allah di HNI yang mengiming-iming nanti dapat kapal pesiar kan itu terkategori igro, termasuk dapat kategori ini apa mobil mewah ya, yang terlarang. Tapi justru kita bagaimana kita mencari keselamatan dunia dan akhirat kan kita dengan yang halal kan seperti itu. Oke, alhamdulillah. Di halal dzatiyahnya, halal juga kaifiyahnya, caranya harus halal. Sistemnya juga harus halal seperti biasa. Nah, sekarang kita ngobrolin benefit Ustaz ya, secara singkat benefit yang antum merasakan dan dapatkan lah saat di HNI ini. Oke. Supaya jadi motivasi nih buat yang lain. Ini benefit hijrah. Alhamdulillah di HNI tentunya kan HNI itu punya dua ini ya. Iya, makasih. Ini ada dingin ya di tempat panas. Minum dulu biar segar gitu. Jadi potensi di HNI itu punya dua potensi kesehatan. Keluarga dan potensi ekonomi keluarga. Jadi benefit yang saya rasakan, alhamdulillah dulu itu ya kalau zaman sekolah gitu, zaman kuliah karena jauh dari rumah orang tua sebenarnya, jadi sekolah juga jauh gitu kan, kuliah juga jauh dari keluarga sehingga makan itu tidak teratur. Paling biasanya mie kan gitu. Jadi ketika kuliah itu yang namanya tipes, masalah lambung, wah ya Allah itu yang namanya itu langganan itu. Tapi subhanallah setelah bersama dengan HNI dan meyakini dengan herba-herba sunnah itu, subhanallah, alhamdulillah, biidnillah itu yang namanya dan berbagai permasalahan, alhamdulillah secara kesehatan, alhamdulillah merasa lebih baik. Secara kesehatan fisik. Kemudian yang kedua juga HNI merupakan potensi ekonomi keluarga ya, secara finansial. Dulu basic guru ya, pendidikan kan gitu, di bidang pendidikan. Sering ngajar berarti? Ngajar di salah satu sekolah Islam di Bandung. Saya berpikir dulu income saya ya dengan lain-lain itu mungkin ya sekitar 2 juta kan gitu. Itu saya berpikir bagaimana mungkin saya bisa umroh. Sementara saya ingin umroh kan gitu. Kemudian keliling dunia ya, kemana gitu saja. Ingin umroh, terus juga saya punya mimpi bagaimana saya bisa jalan-jalan ke negara-negara terutama negara yang kejayaan sejarah ya, Islam jaya di negara-negara. Nah, subhanallah melalui wasilah HNI
mimpi-mimpi itu mulai terwujud. Saya dulu pernah memimpikan bagaimana Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel, dan alhamdulillah saya ditakdirkan bisa ke sana, bisa jalan-jalan di Turki. Kemudian saya ingin tahu bagaimana dulu Spanyol, Istanbul itu bisa Andalusia, sampai ratusan tahun kan gitu. Andalusia bisa berkuasa, dan alhamdulillah berapa negara dilewati jalannya ke sana. Apalagi Asia ini alhamdulillah udah ya. Dan umroh juga wasilahnya HNI dengan keluarga tiap tahun juga. Masya Allah. Jadi itu diantaranya. Jadi menjadikan dunia sebagai sarana ibadah saja. Keliling dunia tadi misalkan Ustadz sampaikan apa namanya, menapaki jejak kejayaan Islam. Napak tilas kejayaan Islam. Ya. Jadi luar biasa. Jadi di HNI itu rihlahnya itu rilah Qurani ya, bisa dibilang gitu. Rilah Qurani, rilah ruhiyah. Jadi menapaki sejarah peradaban Islam masa lalu, kejayaan Islam bagaimana di sana bisa berkembang, bisa tumbuh ya. Jadi Masya Allah gitu. Jadi dari segi main pun itu Masya Allah ya, ruhiyahnya terjaga gitu saja. Tuh, dan di HNI senantiasa diingatkan juga bahwa dunia ini bonus atau apa, karena saya juga dulu memang saya biasa menantang, men-challenge diri sendiri saya, bagaimana saya bisa penghasilan 1 juta per hari, 2 juta per hari, itu saya challenge diri sendiri, dan alhamdulillah melampaui kan gitu, itu melampaui sehingga apa namanya, bahwa ini layak diperjuangkan kan gitu. HNI itu layak diperjuangkan. Pertama, memang HNI ini ada unsur dakwahnya, dakwah karena memang ingin mengajak kepada umat Islam terutama, yuk kita memastikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang kita pakai itu halal dan dari umat Islam. Kemudian yang kedua, ini kita juga jihad iktisadi secara ekonomi karena memang bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri bahwa rukun Islam itu hampir semuanya memerlukan mal kan. Mal ya, betul. Makanya ada anekdot kan begini. Rukun Islam itu 5, hanya orang kaya. Orang miskin itu hanya 3 katanya. Karena apa, haji dan zakat itu hanya orang kaya. Nah, karenanya maka ada kaidah kan dalam usul fikih itu, malayatimul wajib bila bi bahwa wajib. Kalau haji itu wajib, maka kita berikhtiar untuk mencapainya pun juga jadi wajib kan gitu, termasuk zakat juga kan gitu. Maka karena itu ya saya insya Allah istiqomah dan terus mensiarkan, menyebarkan, bahkan mengajak kepada siapapun, insya Allah, terutama sahabat takalam ya. Sahabat takalam ini sama-sama kita untuk dakwah iktisadi, dakwah Tibun Nabawi kan gitu, bersama dengan HNI. Ya, jadi gitu ya sobat ya. Jadi luar biasa banyak lah benefit ya, baik itu benefit duniawinya, ukhrawinya juga insya Allah terjaga gitu ya. Insya Allah. Jadi memang bagi saya ini solusi yang memang anak-anak muda ini sangat potensial untuk menggerakkan ini gitu ya. Kenapa? Karena apa namanya, ini produk HNI ini memang produk yang relevan lah saja, relevan dengan kehidupan kita gitu, sobat sakalam semua ya. Dari mulai makanan, kemudian apa namanya, kebutuhan harian, home care dan lain sebagainya. Jadi sangat disayangkan karena nanti di sesi berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol ya, nanti di video berikutnya mengenai apa namanya, ketika nanti kita gabung itu akan banyak sekali benefit juga yang didapatkan ya. Waktu startnya bagaimana gitu. Seperti nanti ada cashback dan sebagainya, dan masuknya pun murah saja. Hanya berapa Ustaz? Cuma Rp10.000. 10.000 aja. Ya, mie apa bakso pun juga. Bakso juga kayaknya lebih dari 10.000 ya. Nah, jadi sobat semuanya ya, daftar 10.000 kita masuk HNI ya, nggak kayak daftar yang lain lah ya berjuta-juta. Dan itu dijadikan sebagai free recruitment. Nah, di sini kita betul-betul syariah murni. Jadi insya Allah lebih terjaga gitu Ustaz. Lalu ini Ustaz, mungkin terakhir singkat juga mengenai ini Ustaz, apa namanya, pesan untuk sobat takalam yang belum gabung dengan HNI apa Ustaz? Ya, sahabat takalam yang belum gabung tentunya ini merupakan peluang ya yang luar biasa. Kalau saya membahasakannya gini, karena kita ini setiap hari kalau mandi pasti pakai sabun, gosok gigi pakai pasta gigi, cuci pakai deterjen, dan selama
sekian waktu Hmm. kita beli kebutuhan harian itu murni mengeluarkan uang. Iya. Sayang banget kita udah bertahun-tahun terus-terusan membesarkan dompet mereka. Oh iya. Terus juga nggak ada kita dapat apa namanya cashback dan sebagainya. Cashback ya. Nah di HNI ini dengan hijrah kepada produk HNI yang terjamin halal milik Muslim ini merubah pengeluaran pasti yang kita beli setiap bulan ini itu akan menjadi income. Ya, jadi Passive income sudah. jadi income ya. Jadi bagaimana merubah pengeluaran pasti menjadi pemasukan pasti. Pemasukan pasti. Jadi hanya dengan minum teh saja kita itu jadi income kan gitu. Masya Allah. Kita mandi pakai sabun HNI itu Ya. jadi tambahan income. Oke, Jadi Masya Allah. karena itu yuk kita sama-sama memastikan kita membangun pasar halal, pasar Muslim, pasar Ansornya pada periode Madinah kan gitu. Bagaimana kita membeli produk-produk dari yang terjamin kehalalannya dan dari umat Islam itu sendiri. Iya. Insya Allah. Ya, jadi apa namanya merupakan sebuah kesempatan saja, kesempatan bagi kita semua yang belum gabung. Mari kita sama-sama ini ya berjuang berjihad iktisodi di HNI ini gitu. Nah, jadi bagi sahabat Takalam semuanya ya, nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih jelasnya saja mengenai membedah lebih dalam gimana sih cara kerja HNI itu, bisnisnya seperti apa menjalankannya. Nanti di video berikutnya, oke? Insya Allah. Mungkin itu saja Ustaz, yang bisa kita diskusikan di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa teman-teman Takalam yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Bantu kita untuk terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Amin ya Allah. Dan jangan lupa komentarnya mengenai kritik saran boleh di komentar ya. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takalam Podcast, tak kenal mari kita takalam. Takalam Podcast, ngobrol santai perkara Islam. Let's go open the door.